Company profil Indomie. Indomie adalah merek mie instan yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, perusahaan makanan termuka di Indonesia, didirikan pada tahun 1972 oleh Sudono Salim. Perusahaan ini telah menjadi salah satu merek mie instan terbesar dan paling dikenal di dunia. CEO saat ini adalah Antoni Salim Putra dari pendiri perusahaan Indomie. Produk dari perusahaan Indomie, produk utama dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk induk perusahaan Indomie meliputi yang pertama, mie instan Indomie. Berbagai varian rasa mie instan dalam kemasan instan seperti mie goreng, mie kuah, dan mie kering. Selain itu, perusahaan ini juga memproduksi dan memasarkan berbagai produk makanan dan minuman lainnya seperti biskuit, merek seperti Tenggo, Kongwan, dan Citato. Yang kedua, susu kental manis, merek Indomie. Yang ketiga, minuman sari buah, merek Puritamin. Ini hanya beberapa contoh dari beragam produk produksi dari pasaran oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Apa saja brandnya Indomie? Beberapa merek atau varian Indomie yang terkenal antara lain, yang pertama Indomie goreng, yang kedua Indomie rasa ayam bawang, yang ketiga Indomie rasa soto, yang keempat Indomie rasa mie goreng pedas, yang kelima Indomie rasa kari ayam, yang keenam Indomie rasa mie goreng jumbo, yang ketujuh Indomie rasa rendang, yang kedelapan Indomie rasa mie goreng Aceh, yang kesembilan Indomie rasa mie goreng cabai hijau, yang kesepuluh Indomie rasa mie goreng sate. Dan masih banyak lagi varian rasa Indomie yang beragam sesuai dengan persepsi konsumen. Kapan berdirinya Indomie? Indomie didirikan pada tahun 1972 oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk di Indonesia. Perusahaan ini merupakan bagian dari Salim Group, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Awalnya Indomie hanya menyediakan beberapa varian mie instan, tetapi seiring waktu, merek terus berkembang dan memperluas jangkauan produk mereka. Indomie kemudian menjadi salah satu merek mie instan paling terkenal dan terpopuler di Indonesia serta di seluruh dunia. Foundernya atau yang mendirikan dan CEO-nya Indomie. Indomie didirikan oleh Sudono Salim, seseorang pengusaha di Indonesia. Pendiri Salim Group. Sebagai perusahaan induk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk memegang kendali atas merek Indomie. CEO atau Direktur Eksekutif saat ini adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung pada kebijakan perusahaan. Visi dan misi Indomie. Visi Indomie mungkin meliputi menjadi merek makanan mie instan paling diandalkan dan dicintai di seluruh dunia dengan inovasi terus-menerus, kualitas superior, dan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Misi Indomie. Misi Indomie mungkin mencakup yang pertama, menyediakan produk berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan makanan instan konsumen dengan rasa yang lezat dan rutinitas yang seimbang dengan rasa makanan Indomie yang berbeda. Yang kedua, mengekspresi kehidupan sehat dan praktis dengan memberikan pilihan makanan cepat saji yang mudah disiapkan. Yang ketiga, terus berinovasi dalam menciptakan varian produk yang beragam dan menarik bagi pelanggan. Yang keempat, menggunakan kemitraan yang kuat dengan pemasok lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Yang kelima, komitmen pada praktik bisnis yang bertanggung jawab termasuk mengurangi dampak lingkungan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui program sosial dan pendidikan. Segmentasi adalah proses membagi sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan homogen berdasarkan kriteria tertentu yang digunakan dalam konteks seperti pemasaran, biologi, pengelolaan citra, dan kehidupan sosial. Nah, segmentasi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama segmentasi geografis.
Jadi, produk mie instan atau Indomie ini dinilai cocok untuk seluruh masyarakat Indonesia. Indomie dilakukan segmentasi geografisnya di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Indofood memiliki jaringan distribusi mie instan yang terluas di Indonesia, yang menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jadi jumlah titik stok gudang semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi pasar yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran. Gedung stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. Indomie juga tidak hanya memasarkan produknya di Indonesia saja, melainkan di banyak negara lainnya seperti Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Negria, China, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Italia, dan Prancis. Bahkan di Negria, Indomie menjadi sebuah produk mie instan yang sangat terkenal dan disukai sebagian besar masyarakat Negria. Indomie ini dapat dibeli secara satuan per bungkusnya, dapat juga dibeli dengan paket per 5 bungkus dan paket 1 kardus yang berisi 30 atau 40 bungkus Indomie. Harga Indomie relatif ekonomis di Indonesia pada tahun 2015. Indomie dihargai 1.550 per bungkusnya atau sekitar 10 sen dolar Amerika. Di Australia pada tahun 2009, Indomie ini dijual dengan harga 25 sen per bungkusnya. Untuk satu kardusnya berisi 40 bungkus Indomie. Sedangkan di Amerika Serikat pada tahun 2009, Indomie ini bisa dijual dengan harga 1 dolar per 3 bungkusnya dan dapat ditemukan di berbagai supermarket Asia seperti Lion Supermarket, Marina Food, atau 99 Rich Market. Produk Indomie ini diproduksi berdasarkan wilayah sehingga cita rasa Indomie ini disesuaikan dengan lidah konsumen di setiap daerah. Contohnya, Indomie rasa kari ayam yang dijual di Pulau Jawa dengan Sumatera memiliki cita rasa yang berbeda walaupun perbedaan rasanya tidak terlalu jauh. Dua, segmentasi demografis. Yang pertama, segmentasi berdasarkan usia. Produk Indomie goreng dan kuah ini cocok dikonsumsi oleh remaja hingga dewasa. Bayi umur 0-6 bulan dianjurkan hanya mengonsumsi ASI eksklusif sehingga produk ini tidak cocok untuk bayi. Pengembangan produk Indomie ini tidak ditunjukkan untuk bayi dan balita. Jadi produk Indomie ini memiliki rasa rempah yang sangat kuat sehingga tidak cocok untuk balita. Usia remaja 15-24 tahun merupakan konsumen terbanyak yang mengonsumsi produk mie instan. Menurut studi Mars, jika dilihat dari usia konsumen, tingkat konsumsi mie instan terbesar adalah kalangan remaja berusia 15-24 tahun, yaitu sebesar 95,6%. Namun demikian, baru-baru ini Indomie memproduksi sebuah produk inovasi baru yang dikhususkan untuk anak-anak, yaitu Indomie My Noodles. Nah, My Noodles ini merupakan mie pertama untuk anak-anak yang dibuat dengan bahan-bahan yang lebih aman bagi anak-anak, yaitu wortel dan rumput laut. Produk ini untuk anak-anak yang menyukai makanan mie instan, sehingga dapat dikatakan bahwa Indomie melakukan segmentasi demografisnya berdasarkan usia kalangan anak-anak melalui produk Indomie My Noodles. Yang kedua, segmentasi berdasarkan jenis kelamin. Jadi pemasaran produk Indomie ini tidak difokuskan untuk laki-laki maupun perempuan saja. Jadi Indomie ini cocok dikonsumsi untuk siapa saja, semua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, segmentasi berdasarkan pendapatan dan pendidikan. Jadi, harga mie instan Indomie ini tergolong murah sehingga dapat dibeli oleh siapa saja yang menginginkannya. Produk ini juga ditunjukkan untuk semua kalangan, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Jadi, mahasiswa sangat menggemari produk Indomie ini. Hal ini dikarenakan produk Indomie mudah didapat, harganya murah, dan rasanya yang enak. Produk Indomie ini sangat sesuai dengan kebutuhan rumah tangga dan juga maupun yang belum berumah tangga ataupun anak-anak kos. Yang ketiga yaitu segmentasi psikografis. Jadi hadirnya produk mie instan ini, Indomie, teruntuk disambut antusias oleh masyarakat. Produk Indomie cocok untuk dikonsumsi oleh semua karakteristik masyarakat, baik itu terutama bagi masyarakat yang memiliki gaya hidup yang cenderung konsumtif dan praktis. Selanjutnya yaitu targeting. Jadi targeting ini adalah proses memilih satu atau lebih segmen pasar yang telah diidentifikasi melalui segmentasi untuk difokuskannya dalam upaya pemasaran, dengan tujuan menyusun strategi yang paling efektif untuk mencapai dan mempengaruhi sekelompok tersebut. Jadi targeting ini dilakukan untuk menentukan berapa banyak segmen pasar yang akan dipilih dan bagaimana mengidentifikasikan segmen-segmen tersebut. Nah, produk Indomie varian goreng dan kuah memiliki target pasar untuk semua umur kecuali anak-anak dan balita. Untuk varian Indomie My Noodles
target pemasarannya adalah anak-anak. Nah, jadi Indomie ini melakukan perubahan strategi target pasar, sedangkan perusahaan melakukan beberapa inovasi untuk yang memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu Indomie goreng, Indomie kuah, dan Indomie jumbo. Selera Nusantara, mie keriting, Tasty of Asia, kuliner Indonesia, My Noodles, Real Meat, dan yang terbaru adalah Beat Mie. Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi keinginan konsumen akan variasi Indomie. Positioning Indomie untuk saat ini merupakan market leader dalam medan persaingan berbagai produk mie instan di Indonesia. Posisinya yang kuat disebabkan oleh faktor Indomie sebagai produk mie instan yang pertama kali hadir di Indonesia, serta strategi promosi dan pemasaran yang gencar. Indomie saat ini terkenal di Indonesia dan di dunia. Positioning yang dilakukan PT Indofood dengan produknya Indomie, di antaranya perusahaan Indofood menanamkan produk mie instan Indomie di benak konsumen Indonesia bahwa produk Indomie merupakan mie asli milik Indonesia. Sebagai mie instan asli Indonesia, Indomie juga menghadirkan varian Indomie selera Nusantara yang hadir dengan rasa-rasa terpopuler dari berbagai makanan khas Indonesia. Melalui varian ini, Indomie memperkenalkan varian tersebut sebagai wisata kuliner Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tagline. Tagline yang dibuat oleh Indomie, yakni Indomie Seleraku, di mana setiap orang pasti sangat mudah untuk mengingatnya. Yang kedua, di Indonesia sendiri sebutan Indomie sudah umum dijadikan istilah generik merujuk kepada mie instan. Yang ketiga, produk Indomie merupakan produk mie instan yang praktis dan nikmat untuk dikonsumsi dan bisa disajikan kapan saja dengan cepat dan dapat dikonsumsi bersama lauk pauk lainnya. Dan yang keempat, di Nigeria, Indomie telah dianggap sebagai makanan pokok. Di sana bahkan sedikit warga negara Nigeria yang mengira bahwa Indomie merupakan produk buatan asli Nigeria. Tagline Indomie di Indonesia sangat berbeda dengan tagline Indomie di Nigeria. Di Indonesia, Indomie mempunyai tagline Indomie Seleraku, sedangkan di Nigeria mempunyai tagline Tasty Nutrition.